Apakah kamu Luo Dayo itu? Iya, saya. Saya Rensia Oman, pengacara Tan Liming. Bertanggung jawab penuh atas masalah warisan. Warisan. Warisan apa? Kamu sudah menikah semua. Kamu tidak akan tahu apa-apa tentang hartanya. Dia tinggal di luar negeri. Asuransi atas namanya. Properti dan semua investasi. Kamu tidak tahu. Apakah dia punya warisan di luar negeri? Jangan pura-pura tidak tahu. Jika kamu tidak tahu status hartanya, kamu akan menikah dalam waktu singkat. Saya juga mengubah wasiat sebelum menikah. Meninggalkan semua hartaku untukmu. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu dia punya warisan. Lalu bisakah kamu menjelaskannya padaku? Mengapa kamu melakukannya sebelum menikah? Tidak ada perjanjian pranikah. Dan mengapa dia tiba-tiba mengubah wasiatnya? Bagaimana saya bisa tahu? Saya menikahi keduanya karena saya menyukainya. Semua pria yang menipu wanita untuk uang akan mengatakan ini, bukan? Tidak. Pengacara Ren, apa maksudmu? Kamu memanggilku untuk membuat masalah untukku, bukan? Saham Tan Liming di pasar saham as. Nilai pasar 4 juta dolar as. Dan dia memiliki perusahaan makanan di dalam negeri. Suntikan modal 10 juta. Dan dia memiliki villa bernilai lebih dari 30 juta yuan. Tentu saja ini hanya sebagian dari semua hartanya. Total nilai sekitar 89 juta. Sekarang warisan ini. Kamu adalah ahli waris pertama. Luo Dazui. Jangan pura-pura tidak tahu. Jika kamu tidak tahu status hartanya, kamu akan menikah dalam waktu singkat. Maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Saham Tan Liming di pasar saham as. Nilai pasar 30 juta. Sila dia memiliki perusahaan makanan di negara ini. Semua propertinya diinvestasikan dengan 10 juta. Status kolonel juga punya. Dan sekarang ingat, aku ada sesuatu untuk diberitahukan kepada ahli waris pertama. Itu kamu, Komandan Luo. Itu kamu. Hei, ini bukan tentang warisan. Kenapa kamu memanggilku seperti ini? Ini adalah Villa Tan Liming. Kita bicara setelah masuk ke dalam. Ini adalah villa yang Tan Liming tinggalkan untukmu. Tidak. Kamu memanggilku ke sini. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ini adalah properti yang dimiliki kakak Tan di seluruh dunia. Salah satunya. Aku pengacaranya. Juga eksekutornya. Jadi sekarang, aku ingin menyampaikan kepadamu, sang ahli waris. Umumkan wasiat ini.
Aku juga harus menjelaskan semuanya dalam wasiat ini kepadamu. Kamu terlihat percaya diri. Kamu sudah tahu bahwa semua ini milikmu, kan? Itu saja. Tidak perlu berpura-pura lagi. Tidak. Apa nama belakangmu? Namaku Ren. Pengacara Ohren. Aku tahu. Yang paling penting bagi kalian sebagai pengacara adalah bukti. Aku harap kamu bisa memberikan bukti sebelum mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Dia cukup pandai menggunakan senjata hukum. Aku yakin kamu sudah mempelajarinya. Biro-biro ini sudah disiapkan sejak lama, kan? Rencana apa yang aku siapkan? Apa yang aku pelajari? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu Tan Liming begitu kaya. Aku tidak tahu dia punya begitu banyak rumah. Aku benar-benar tidak tahu. Jika aku berbohong, bolehkah aku tertabrak mobil saat keluar? Lalu kenapa dia menyembunyikannya darimu? Atau justru kamu yang membohonginya dari awal sampai akhir? Aku tidak berbohong padanya. Aku hanya menyukainya. Kalau dia berbohong padaku, bagaimana aku tahu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ren, kuharap kau tidak menilai orang dengan prasangka. Kuharap kau jangan berpikir semua orang semuanya seperti yang kau bayangkan, oke? Baik. Kalau begitu biar aku lanjutkan. Selain harta, kau mewarisi juga kewajiban. Kewajiban apa? Koni dermawan. Koni 18 tahun, dermawan 6 tahun. Tugasmu adalah merawat kedua anak ini dengan baik. Aku hanya mengikuti wasiat terakhir Katan. Menitipkan kedua anak ini padamu. Tunggu sebentar. Ini tentang uang kita. Masalah ini, jangan dibahas dulu. Kenapa tidak disebutkan hitam putih? Tolong serahkan kedua anak ini padaku. Kau harus memberitahuku lebih dulu. Aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya pelaksana. Menurut wasiat Katan, sejak dia meninggal, dia mempercayakan kedua anaknya padamu. Jadi secara hukum, kau adalah wali mereka. Selamat menjadi seorang ayah. Ayah. Tunggu. Biarkan aku merasakannya. Aku adalah ayah dari kedua anak ini. Bukan aku yang mengganggu siapapun. Kenapa tiba-tiba ada dua anak jatuh dari langit? Aku belum siap mental. Aku belum siap menjadi ayah. Jangan main-main dengan ini, oke? Jika kau benar-benar tidak mau menerima kewajiban ini, maka aku hanya bisa mencari solusi melalui hukum. Dengar aku. Kamu dengarkan aku. Hak dan kewajiban saling melengkapi. Bagaimanapun, mulai saat ini, properti dan anak-anak milikmu. Fajar. Berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Aku benar-benar ingin kamu memberitahuku satu persatu. Hei. Begitu banyak rahasia di balik wanita cantik seperti ini. Kalau itu kamu, apakah kamu akan menyukai orang ini? Shen Lue, aku tidak suka pria. Aku bilang kalau kamu perempuan, apakah kamu akan melihatnya? Sama sekali tidak. Dia terlalu miskin. Yang paling penting, dia terlalu jelek. Itu sebagai pria. Kalau kamu punya kesempatan, apakah kamu akan mengejar Tan Liming? Tentu saja. Typical Pai Fume. Jangan bilang dia begitu cantik. Masih begitu kaya. Itu setidaknya akan menghemat 20 tahun kerja kerasku. Aku hanya bicara santai. Setidaknya kamu jujur. Menurutmu apa motif Luo Dazuo bersama Tan Liming? Apa sebenarnya?
Awasi orang ini mulai sekarang. Jangan lewatkan setiap gerakan, Kenapa? karena aku tidak percaya padanya. Tapi ini ilegal bagi kita untuk melakukan ini. Aku tahu menyelidiki secara pribadi itu ilegal. Tapi Kakak Tan bukan hanya klienku. Dia masih teman baikku. Jadi aku harus mencari tahu motif Luo Dazuo dan Tan Liun untuk bersama. Apa sebenarnya? Fajar. Berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Aku benar-benar ingin kamu memberitahuku satu persatu. Rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya, aku sangat ingin berfoto denganmu. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kamu tidak setuju. Aku akan memberitahu ketua regu kami Wang Xin. Aku diam-diam mengambil foto ini. Aku juga ada di dalamnya. Kamu juga ada di dalamnya. Di mana? Kamu di mana? Hang. Hahaha. Cuma sedikit ini. Ya UPS. Jangan lihat hal kecil ini. Untuk sedikit ini. Aku sudah mengajaknya makan beberapa kali. UPS. Saat itu, banyak sekali cowok yang memperhatikanmu. Maafkan aku. Aku hanya bisa diam. Memandang dari jauh diam-diam. Oh, kamu bilang setelah kita lulus. Sepertinya kita sudah tidak bertemu lebih dari 20 tahun sekarang, ya? Aku belum pernah menikah. Jangan salah paham. Aku tidak mengatakan. Aku sudah menunggumu. Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa dibandingkan denganmu. UPS ini bukan. Tiba-tiba standarnya jadi tinggi. Hanya tinggal di sini. Sebenarnya, Kolonel, aku ada sesuatu untuk diceritakan padamu. Aku agak mengerti apa yang ingin kamu katakan padaku. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Kolonel, maukah kamu menikah denganku? Meskipun kita hanya bersama selama sebulan, tapi aku pikir kamu adalah orang yang tulus, jujur, dan baik. Pria yang bisa kamu andalkan. Kakak ipar, maukah kamu menikah denganku? Mau. Hei hei hei. Tunggu. Itu tidak benar. Biasanya pria yang melamar wanita. Kamu saja. Fajar. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Lebih keras. Aku mau. Yuan-yuan, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Semuanya. Aku akan mencintaimu selamanya. Jelas aku bilang aku mencintaimu. Aku mencintai segala hal tentangmu. Jangan khawatir. Karena anak ini mengalir dengan darahmu. Aku akan merawatnya.
Pukul 13.17 Luo Dazuo pergi ke pemakaman. Aku tinggal di sana selama setengah jam lalu pulang. Sekitar pukul 15.30. Dia meninggalkan rumah dengan koper. Arahnya adalah Villa Tan Liming. Baru 5 jam. Dia sangat tidak sabar. Menyadari haknya untuk memiliki villa. Tapi Luo Dazuo, dia ingin tetap sederhana. Aku kenal gadis kecil itu, Connie. Kakak pagi ini. Apakah pria itu ayah kita? Dia bukan ayah kita. Dia hanya orang luar. Lalu kenapa Bibi Ren bilang dia ayah kita? Itu hanya dari sudut pandang hukum. Dia tidak punya hubungan darah dengan kita. Dia bukan ayah kita. Lalu siapa ayah kita? Kita tidak punya ayah. Ayah hanyalah udara. Oh. Orang itu hari ini. Dia hanya orang luar. Kita tidak boleh membiarkannya tinggal di rumah kita. Jadi kita harus cari cara untuk mengusirnya. Tidak masalah kakak. Luo Dazuo, hari ini adalah hari pertama kamu menepati janji. Hanya 2 anak kecil. Kamu bisa menanganinya dengan mudah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Luo dan nama lengkapku Luo Dazuo. Kamu bisa memanggilku Paman Luo. Kamu juga bisa memanggilku Luo Dazuo. Nah, ibumu yang menyerahkan kalian berdua padaku. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama. Semoga kita bisa rukun. Di mana kamar tidurku? Apakah kamu ayahku? Apakah kamu ayahku? Ya. UPS. Apa kamu ayahku? Ah. Ya, meskipun aku bukan ayah kandungmu. Tapi lebih baik dari ayah kandungmu. Karena kamu bukan keluarga kami. Apa? Kakakku bilang ayah itu seperti udara. Apa kamu ingin merawatku seperti udara? Kalau begitu aku bukan ayahmu. Hei, aku keluargamu. Aku akan merawatmu seperti anggota keluarga, oke? Burak. Kenapa? Karena kamu bukan keluarga kami. Makan malam sudah siap. Waktunya makan. Waktunya makan. Kak, ayo makan. Aku hanya makan kalau kakak menyuruhku makan. Bagaimana kalau kamu bilang ke kakakku? Waktunya makan. Connie.
Waktunya makan. Kenapa kamu tidak berpendidikan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Bagaimana kamu bisa membuka pintu kamar gadis 18 tahun? Kamu tidak boleh masuk ke kamarku tanpa izinku di masa depan. Perhatikan lain kali. Makanan sudah siap. Cepat makan. Tidak mau makan. Bukankah ini sia-sia? Bukankah begitu? Sudahlah, aku akan memakannya. Hei, kalian berdua mau kemana? Kakak mengajakku makan di luar. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan banyak hidangan. Selain itu, aku memasaknya untukmu sesuai resep. Kakak takut meracunimu. Bagaimana mungkin? Karena kami bukan keluargamu. Racun. Oke, aku akan meracuni diriku sendiri dulu. UPS. Seperti yang kuduga, Kang Ning tidak semudah itu ditangani oleh Luo Dazuo. Dia akan lebih banyak kehilangan daripada mendapatkannya. Liang, terus awasi dia untukku. Oke, tenaga kerja. Jangan khawatir. Oh, UPS. Aku tahu. UPS. UPS. Kolono. Kamu adalah orang yang tulus dan baik hati. Seorang pria berintegritas yang bisa diandalkan. Kamu berbeda dengan banyak pria. Kamu tidak memiliki hal-hal duniawi dalam dirimu. Itulah mengapa aku akan memberikan anak itu padamu. Kolono. Aku tahu kamu tidak akan serakah akan uangku. Jadi aku percaya kamu benar-benar mencintaiku. Aku memintamu untuk melanjutkan cintamu padaku. Kolono. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Ya. Sandwich susu apel. Hei. Bagaimana kalian berdua bisa melakukannya tanpa sarapan? Bagaimana bisa pergi sekolah saat lapar? Kakak, aku sedikit lapar. Apa yang kukatakan padamu kemarin? Jangan juga berbicara dengan orang asing.
Bagaimana kabar Kang Ning di sekolah belakangan ini? Semuanya normal. Kakak Xiaoman hanya ingin Kang Ning berada di sekolah. Jangan khawatir, aku di sini untuk merespons. Tidak ada yang seharusnya terjadi. Tapi aku pikir, kamu meminta Luo Dazwa untuk mengurus mereka. Aku sedikit khawatir. Bagaimana menurutmu, Kolonel Luo? Apakah dia orang baik? Apakah kematian Tan Lingling terkait dengannya? Kamu memintanya untuk mengurus Kang Ning dan Generosity. Menurutku ini agak terlalu berisiko. Tapi ini adalah bagaimana wasiat kakak Tan mengaturnya. Aku hanya bisa menjalankan. Bagaimana dengan bisnis perusahaan? Sudah mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir. Gimana barang-barang ini? Ini adalah kesempatan bagi perusahaan kita untuk bertransformasi. Jadi seafood ini harus dimasukkan ke pesawat hari ini. Pokoknya, tidak boleh ada kesalahan. Aku sudah mencetak daftar kapten. Kamu turun dan atur semuanya. Kakak Swa Aku bilang seafood ini harus naik pesawat hari ini, apapun yang terjadi. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti? Mengerti. Apakah Luo Dazwa orang baik? Apakah kematian Tan Mingming ada hubungannya dengannya? Kamu suruh dia jaga Kang Ning dan Generosity. Menurutku ini agak terlalu berisiko. Gimana Bani? Aku harus naik pesawat dalam beberapa jam lagi. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah. Aku akan ke sana. Hei, ada wanita cantik di mobil itu. Dia juga cantik. Kelihatannya seperti orang Peking. Kamu lanjutkan saja. Apa kamu ada masalah denganku? Aku hanya ingin tahu. Orang seperti apa kamu ini? Menurutmu aku orang seperti apa? Namaku Luo Dazuo. Beratku 100 pon. Pria setinggi 1,8 meter sudah berdiri di sini. Menurutmu aku orang seperti apa? Aku sangat mengagumimu. Kenapa kamu selalu meragukanku? Kamu tidak percaya padaku begitu saja. Kamu menatapku seperti ini setiap hari. Tidakkah kamu sendiri merasa lelah? Aku benar-benar tidak berpikir begitu. Kamu tidak merasa lelah, kan? Aku merasa lelah. Sangat lelah. Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, kan? Baik, kalau begitu aku akan memberitahumu. Yang sebenarnya adalah benar. Gajah. Kamu puas? Kamu senang? Aku memberitahumu ini. Aku adalah Luo Dazuo. Aku bersih dalam tindakan dan perilakuku. Aku tidak pernah melanggar hati nuraniku. Pernahkah kau melakukan sesuatu yang menyesalkan orang lain? Tapi aku tidak berpikir kecelakaan itu adalah kecelakaan biasa. Itu adalah pengaturan yang disengaja. Oke, terserah apa yang kau katakan. Kau bilang itu pengaturan yang disengaja? Pembunuhan berencana. Hei pembunuhan. Ingat, pembunuhan adalah kata-katamu sendiri. Ini juga kecurigaanku yang masuk akal. Ya, kau adalah pengacara. Kau bisa mencurigai siapa saja. Tapi jangan lupa, yang terpenting sebagai pengacara adalah bukti. Hei, kuharap kau bisa menampilkan rekaman kamera pengawas itu untukku. Kau panggil pengawasannya. Kembalikan kebersihanku. Ingat apa yang kau katakan. Lebih baik kau memang tidak bersalah.
Cepat berikan PR bahasa Inggrismu. Tidak boleh ada satu soal pun yang salah. Aku ingin dapat nilai sempurna. Tapi PR ini benar-benar terlalu sulit. Kalau begitu, kau bisa cari teman yang nilai Inggrisnya bagus untuk datang. Kalau aku beli PR-nya, selesai sudah. Tentu saja dia yang nilai Inggrisnya terbaik. Lepaskan saja dia. Dia tidak bicara seharian. Seperti ada yang berhutang padanya. Cukup berkarakter. Hei, berhenti. Katanya kau yang paling jago ngerjain PR bahasa Inggris. Bagaimana? Bawa ke sini bayar kami kontak. Hei, berhenti sokcol. Cepat berikan. PR. Lumayan, kau bisa dapat semua ini. Aku akan bayar biaya lesmu bulan depan. Terima kasih. Hei. Aku bilang Connie, kau sekarang tidak punya ayah maupun ibu. Jangan main kasar denganku. Kenapa kau tidak memohon padaku untuk menjadi pelindungmu? Aku akan mencintaimu seperti ayah tirimu, oke? Hei. Oh, Connie dan teman sekelasnya, Pang, berkelahi di lorong. Hei. Kamu mengganggu Connie? Kakak Zuo, semua yang kamu jelaskan baik-baik saja. Bagus, terus bekerja keras. Apa yang harus saya beri makan? Pergi ke sana sekarang juga. Apa yang terjadi dengan Connie? Bisakah kamu memberitahuku? Connie, Guru Miao, tolong temukan aku. kamu adalah... Aku adalah... orang tua Connie. Ya. Ah, tidak. Lalu siapa kamu? Aku adalah... ayah tiri Connie. Dia sama sekali bukan ayah tiriku. Dia hanya orang asing. Dia datang ke rumah kami hanya untuk mencuri semua uang keluarga kami. Dia adalah penipu. Aku tidak mau dengar. Tenang. Aku tidak mau dengar kamu tenang dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku memintamu datang hari ini. Utamanya aku ingin tahu sesuatu darimu. Kenapa Corning tiba-tiba menjadi seperti ini? Guru Miao. Bagaimana kamu bisa punya nomor teleponku? Pengacara Ren dan aku adalah teman baik. Jadi aku tahu situasimu. Connie sebelumnya tidak suka berkomunikasi dengan teman sekelas. Tidak pernah ada perilaku kasar seperti hari ini. Kenapa kamu menjadi ayah tirinya? Dia menjadi seperti sekarang. Kalau kamu tanya aku, siapa yang harus aku tanya? Aku baru saja ingin bertanya padamu. Sebenarnya, biar aku pergi ke rumah mereka. Ini hanya masalah 2 hari terakhir. Jadi menurutmu apa yang terjadi? Apa itu sesuatu yang kamu katakan setelah tiba di rumah mereka? Atau mungkin kamu melakukan sesuatu yang mengganggu anak itu? Tidak, sama sekali tidak. Jika boleh, aku ditabrak mobil saat keluar. Oh, ini bukan urusanmu. Kamu ingin bilang kamu yang terstimulasi? Akulah yang terstimulasi.
Maksudmu apa yang mereka lakukan sampai mengganggumu? Lupakan. Bagaimanapun, aku orang dewasa. Mereka anak-anak. Aku tidak peduli dengan mereka. Benarkah? Bukan apa yang kamu lakukan. Apa yang mereka lakukan? Gerunyal. Apa maksud nada bicaramu? Nada bicaramu. Aku akan angkat telepon nanti. Halo. Ada masalah dengan barangnya. Pei Jianfeng, ini yang kamu lakukan untukku. Aku minta kamu mengirim seafood ke Beijing. Kamu kirim ke Fuzhou untukku. Pelanggan menunggu di sana. Sebaiknya kamu beritahu aku pesawatnya. Sudah terbang dan tidak bisa ditarik kembali. Bukan Tuan Han. Aku benar-benar tidak bisa lari di pesawat. Berhenti bicara omong kosong padaku. Aku beritahu kamu. Kamu yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Kalau tidak, jangan datang kerja besok. Hei, Tuan Han, jangan marah dulu. Bagaimana dengan masalah ini? Jangan salahkan Jian Feng. Bisakah kamu berhenti mengurus semuanya untuknya? Ini benar-benar masalahku. Aku agak terburu-buru saat itu. Aku berikan ke Jian Feng. Jian Feng tidak tahu banyak tentang situasi saat itu, jadi... Kolonel, lupakan hal lain. Bisnis seafood adalah ekspansi baru kita. Kecelakaan besar seperti ini terjadi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan pergi sendiri. Aku akan minta maaf langsung ke pelanggan. Selain itu, aku akan ganti semua kerugian. Oke, kamu yang urus saja. Kamu tidak perlu menenggang kerugian itu. Perusahaan yang akan bertanggung jawab. Tidak. Aku harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kulakukan. Perusahaan tidak bisa bertanggung jawab. Oke, kita bicarakan lain kali. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Ya. Aku bilang, Kolonel, ada apa denganmu? Kamu bilang masalah ini berdampak besar pada perusahaan kita. Kamu bilang kamu tidak waras seharian. Ada apa denganmu? Kamu yang bilang. Oh, apa yang bisa kukatakan? Biar aku yang bilang. Apa ada yang tidak bisa kukatakan? Mungkin aku bisa memberimu saran. Lupakan. Aku yang akan urus. Menurutku Kolonel Luo ini tidak hanya jelek, tapi juga bodoh. Jika ini terus berlanjut, bos mana yang bisa mentolerirnya? Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu siapkan dulu informasi kasus baru. Luo Dazuo, biarkan dulu untuk saat ini. Ya. Ada waktu untuk bertemu dengan pengacara? Aku sudah melihat Kolonel Luo itu. Kenapa kamu melihat Tuan Luo? Hei, kenapa aku pulang ke rumah? Aku bilang ke ibuku aku sedang dinas. Apa aku lelah? Aku. Kenapa susah sekali mengurus anak? Siapa yang punya anak? Benar. Tuan Han punya anak. Hei Kolonel, Apakah Tuan Han ada waktu malam ini? Ada APA? Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Oke. Di mana kita bisa ketemu? Kafe. Oke, tidak masalah. Sampai jumpa nanti.
Hei ibu, baju ini bagus tidak? Wah ibu, kamu terlalu cantik kan? 20 tahun lebih muda. Sangga, Ya. Tapi kenapa kamu berpakaian begitu cantik? mari bicara bisnis. Bicara bisnis. Ya, Tidak seperti kamu akan kencan kalau berpakaian begitu cantik. apa yang dibicarakan anak-anak? Dong. Ibu ingin bertanya sesuatu padamu. Kalau itu dan itu, mau tidak? Ibu, bisa tidak kamu lakukan itu atau sesuatu? Hei, kamu juga sudah besar. Ibu, aku akan berbicara langsung. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Itu saja. Kalau ibu mencarikanmu ayah tiri, mau tidak kamu menerimanya? Ah, ayah tiri. Tidak. Aku hanya membuat perumpamaan. Katakan saja apa yang kamu mau. Ya ibu. Sebenarnya, aku setuju denganmu apapun yang kamu lakukan. Lihatlah wanita cantik sepertimu. Kamu tidak bisa sendirian, kan? Selain itu, kalau ada seseorang bersamamu, kamu juga bisa lebih sedikit mengurusiku, haha. Tidak ada. Maksudku, wanita cantik sepertimu. Harus ada yang menemani, kan? Tapi ada syarat untuk menjadi ayah tiriku. Zero APA. Artinya dia harus tampan. Hihi. Lihat kalau mau jelek. Sangat sia-sia berada di sampingmu. Kalau dia tampan. Apa gunanya dibawa ke meja kalau tidak keren? Pria tampan paling tidak bisa diandalkan. Ibu memberitahumu. Pria sejati ini haruslah rendah hati. Baik hati dan ibu. Kita hampir terlambat untuk kencan, kan? Hei, aku pasti lupa kalau kamu tidak mengingatkanku. Aku pergi dengan cepat. Belajar yang rajin ya. Oh, jangan khawatir. Nilaimu selalu bagus. Senang. Yuk, silakan masuk. Hei, aku hari ini akhirnya terlihat juga. Wajah asli Gunung Lushan milik Luo Dazuo. Foto yang kamu tunjukkan padaku terlalu ganteng. Itu tidak mirip dengannya sama sekali. Tolong tanyakan padanya di mana dia belajar. Fotonya bagus sekali. Benar-benar keren. Dia pergi sekolah hari ini. Iya, hei. Aku pikir pasti ada yang salah dengan Luo Dazuo. Bagaimana lagi Connie bisa sangat membencinya? Dia pasti melakukan sesuatu yang membuat anak-anak sangat tidak nyaman. Atau hanya untuk pamer pada anak-anak. Memory banyak Tekken dan Power America. Kalau tidak, kita tidak bisa begitu menyebalkan. Aku bilang pengacara Ren. Aku di sini untuk menganalisis kasus denganmu. Kenapa kamu terlihat bingung sekali? Hei, di mana aku mengatakannya? Sudahlah. Jangan sebut dia lagi. Aku jadi tidak enak kalau mengingatnya. Terlalu jelek. Mari bicara hal yang menyenangkan. Aku di mall. Aku melihat tas yang sangat cantik. Temani aku melihatnya. Oh, ayo. Jangan dipikirkan lagi. Tidak ada gunanya memikirkannya. Semua akan baik-baik saja pada waktunya. Temani saja aku melihat tas. Kedua tasnya sangat cantik. Satu pink dan satu putih. Hei Miao Hope. Aku tiba-tiba buru-buru. Pergi. Ada APA? Kamu pergi dulu. Lain kali kamu harus menemaniku, ya? Hei di sini. Daisor, ini pertama kalinya kamu mengajakku minum kopi. Ah, Han memang selalu seperti itu. Aku mengajakmu keluar hari ini. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Halo, Connie, bagaimana kabarmu hari ini? ya, cukup baik. Jangan khawatir. Bibi Xiaomeng, Apakah Kolonel Luo masih di rumahmu? dia tidak di sini. Jadi, apa yang harus kita makan untuk makan malam nanti? Aku sudah memesan makanan dengan saudaraku untuk makan malam. Oke, aku mengerti. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan bersikap baik, ya? Ya, Sekarang itu tahu. Apapun yang kamu lakukan di luar malam ini. oh, jika kamu tidak di perusahaan, panggil saja aku Yuping.
Yuping. Haha, itu bukan botol giok. Ini Yu Ping Ping. Kedengarannya sangat norak. Nah Yuping. Hei. Lihat, bagaimana denganmu? Di perusahaan logistikku. Dalam sekejap, aku sudah bekerja selama 5 atau 6 tahun. Benar? Aku pikir kamu memiliki karakter yang sangat baik. Kamu orang baik. Kamu seharusnya juga bisa melihat bahwa aku menyukaimu. Meskipun aku tahu ibumu selalu memaksamu untuk pergi kencan buta. Ibumu juga berpikir bahwa aku adalah pernikahan kedua. Tapi aku pikir kita berdua memiliki pengertian yang baik. Ya, itu benar. Aku mengajakmu keluar hari ini. Oh, aku tidak ingin membicarakan ini denganmu. Aku ingin berbicara denganmu tentang anak-anak. Ternyata dia tidak hanya ingin bersamaku dan berhubungan dengan anak-anakku. Luo Dazuo. Aku dan namanya Tebak. Apakah kamu Nona Tan? Anakku, sangat penurut. Belajarnya baik. Jangan khawatir, akan mudah bergaul dengan Dongdong. Ya, ya. Dongdong sangat hebat. Sangat baik dalam segala hal. Maksudku, kenapa aku tidak bisa akur dengan anak-anak lain? Anak siapa ini? Kakak, menurutku Paman Dazu orang yang sangat baik. Kenapa tiba-tiba memikirkan dia? Aku sejak kecil tidak pernah bertemu ayahku. Lagi pula, Paman Zuo sudah disetujui oleh ibuku. Meskipun dia ayah tiri, aku pikir dia cukup baik padaku. Aku sering menggodanya. Dia tidak pernah marah. Pernah lihat ayah tirimu? Aku takut dia hanya pura-pura baik di depan. Aku tidak tahu apa yang ada di hatinya. Halo Liang Liang. Bisa bantu aku cek informasi seseorang? Cek siapa Liang-Liang. Han Yuping. Seharusnya bosnya Luo Dazui. Coba cek. Ah, kalau tanya ini, tanya saja. Sekalian, didik anakmu. Menurutku cuma 4 kata. Kontrol ketat. Lihat, seperti aku mengelola perusahaan logistik kita. Harus ketat. Tidak boleh ada kesalahan. 1 ya 1, 2 ya 2. Kalau mereka tidak mendengar, kita perlu buat aturan ketat untuk menanganinya. Jangan pernah dibiarkan. Benar, benar, kontrol ketat. Nah, lihat. Ibuku sudah mengajariku sejak kecil. Ya, benar. Seperti kata pepatah, benar kan? Guru yang ketat menghasilkan murid hebat. Tongkat menghasilkan anak yang berbakti. Mendidik anak, sebenarnya sama seperti mengelola perusahaan. Prinsipnya harus ketat. Oke, aku mengerti. Ternyata dia juga wanita yang bercerai. Cocok sekali untuk pria pencari duit sepertimu. Bagus. Terima kasih, Tuan Han. Bagaimana kalau kita lakukan hari ini? Itu dia. Sampai di sini kita. Aku ada urusan lain. Hei Kolono, lihat aku hari ini. Oh, Tuan Hai, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Hei, kenapa kamu tumbuh begitu banyak? Lihat, aku pakai sepatu hak tinggi. Aduh, yo, laut, 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 laut. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, kakiku yang terkilir sudah baik. Tunggu sampai aku dapat buktinya. Lain terlihat apa kamu? Perlu nasibnya asai. Lihat, tidak apa kalau aku servo. Terima kasih, Tuan Han. Bukannya itu. 1 botol dari botol itu, haha. Oke, sudah pergi. Pelangkan. Hei,
Hei, jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih main? Besok tidak ada kelas. Tidur. Aku tidak. Aku mau main game. Didik anak-anak. Aku pikir cuma 4 kata. Kontrol ketat. Kamu main untuk apa? Besok di kelas kamu masih bisa buka mata dan tidur? Kamu ngapain? Aku hampir selesai levelnya. Hasilnya luar biasa. Tidur. Hello. Hei, kenapa kamu ikut campur urusan adikku? Ibuku tidak akan bicara seperti itu padaku. Keluarga kami tidak butuh kamu sebagai orang luar. Datang dan ikut campur dalam hidup kami. Enggak kamu kuma orang luar. Kami tidak butuh kamu. Kami tidak butuh kamu. Kamu orang luar. Tidak peduli kamu orang luar, orang dalam, atau bajingan. Aku sudah dewasa. Kamu harus dengar apa yang aku katakan. Aku beritahu kamu. Aku satu-satunya wali yang ditunjuk ibumu. Apa yang aku bilang yaitu yang aku bilang. Cepat tidur. Apa hubunganmu dengan kami? Kenapa kamu peduli dengan kami? Ah, kenapa aku harus peduli denganmu? Mau kamu terima atau tidak? Aku adalah ayah tirimu. Kamu adalah anak tiri. Kamu adalah anak tiri perempuan. Lihat bagaimana ibu memanjakanmu. Sudah lihat lagi. Aku yang tidak bisa. Bukan begitu? Cepat tidur. Kalau kamu tidak tidur, aku juga tidak akan tidur. Kenapa aku tidak bisa bicara dengan baik? Mulai sekarang, aku yang punya suara terakhir di keluarga ini. Jangan paksa aku melakukannya. Kakak Tan, kamu bingung. Tinggalkan anakmu dengan orang seperti itu. Kamu tidak melihat wajah aslinya dengan jelas. Dan aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi semua yang kamu tinggalkan. Hai, aku mencari manajer umummu, Nona. Nama belakangmu Rensia Oman. Oke, tunggu sebentar. Hello, Tuan Hon. Nona Ren mencari kamu. Oke. Nona Ren, silakan pergi ke lantai 2. Ayo. Anak. Ayo anak-anak. Bawa sarapan. Tidak sarapan tidak baik untuk kesehatan. Kamu sangat menyebalkan. Aku sal. Bawa ini. Apa yang kamu mau dariku? Aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuan Luo. Ibu Luo benar-benar cemas. Satu baru saja pergi. Sekarang aku dapat satu lagi. Apakah kamu kesini untuk memprotesku? Oh, Kolonel Luo. Kalau kamu tanya aku, kamu tanya orang yang tepat. Kolonel dan aku sudah bekerja sama selama 5-6 tahun. Di mata orang lain, kami mungkin punya hubungan atasan bawahan. Tapi setiap kali aku memandangnya, semuanya terasa begitu familiar. Selain kerja, APA lagi yang kita lakukan? Kadang kita bahkan ngobrol. Minum kopi bareng. Menurutku dia orang yang perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Di pekerjaan, aku serius dan bertanggung jawab. Pokoknya dia pria yang baik. Ayah, kamu paham hubungan kita?
Aku paham. Senang bertemu denganmu hari ini. Kalau gitu aku nggak akan kasih tahu. Mau saingan sama aku buat Komandan Luo? Luo Dazuo sekarang punya bukti kuat. Aku lihat kamu masih bisa ngeles. Hei Xiao Zhang, kamu taruh barangnya di mobil Pak Li. Oh. Helen, Kak Sembilan. Kenapa hari ini kamu kelihatan melamun? Semua yang kamu bilang ke aku salah. Enggak. Heh, jangan kira kamu odar murisi, send you a heart tan liming. Terus mau senaknya aja. Hei, aku cuma khawatir soal ini. Jangan merah. Kalau kamu bikin aku kesel, habis sudah. Produk ini bakal salah kirim lagi. Tuan Han gak bakal bahas kamu. Tapi dia gak bakal lepasin aku. Oh iya. Wan, apa kamu punya anak yang prestasi belajarnya sangat bagus? Kenapa kamu ngomong begitu? Aku lagi mikirin. Lihat cara Tuan Han mendidiknya. Anaknya penurut banget. Sangat mengerti. Belajarnya sangat bagus. Anak ini beda sama anak-anak lain, kan? Kenapa kamu tiba-tiba tertarik sama anak ini? Jangan terlalu khawatir. Ya udah, aku nggak peduli. Tapi aku kasih tahu. Ini anak Tuan Han ya? Coba lihat saja. Hei, kelihatannya bagus di permukaan. Sebenarnya, dia pasti punya wajah lain di belakangnya. Apa maksudnya? Pikirkan, Pak Han di perusahaan dari pagi sampai malam. Datang pagi-pagi sekali. Kadang tidak pulang setelah jam kerja malam. Di kantor. Kamu pikir dia ibu rumah tangga? Bagaimana wanita kuat bisa mendidik anak dengan baik? Oh iya, ngomong-ngomong soal anak. Ya, bantu aku menganalisisnya. Kamu bilang anak. Nah, bagaimana denganku? Belum bilang apa-apa padanya. Baru mau bilang, dia langsung histeris. Dia tidak mau dengar. Dia bikin masalah. Apa yang terjadi? Ini mentalitas pemberontak psikologis. Ini penyakit yang perlu disembuhkan. Penyakit. Penyakit mental. Nah, UPS seperti ini. Aku tidak nak. Berhenti mengganggu sampai mati. Mengganggu sampai mati. You can pick it up. Nah, begitu. Lalu dia melempar barang. Jatuh dengan suara keras. Iya kan, iya. Lalu apa yang harus kulakukan? Ya. Kamu bertanya pada orang yang tepat tentang ini. Aku bukan psikolog. Tapi sebagai penulis, aku. Saat sedang bekerja kreatif. Aku ingin mempelajari psikologi. Lalu saat menciptakan karya. Misalnya, saat aku sedang menciptakan. Aku akan mengalami kepribadian ganda. Mengalami karakter yang berbeda. Kepribadian yang berbeda. Belajar dan merenung setiap hari. Begitulah cara menulis skrip yang bagus. Hanya dengan cara ini, kita bisa menulis karakter yang baik. Hei. Kamu belum belajar cukup dari pelajaran kemarin? Cut! Hei, apa hubunganmu dengannya? Kamu membelanya. Aku bilang kendalimu sudah cukup luas. Aku hanya suka lebar pipanya. Aku mengendarai orang sepertinya melintas yang lemah, dan aku kuat. Apa yang aku, Han Dongdong, ingin lakukan denganmu? Kenapa kamu merasa sedih? Berhenti bicara omong kosong, dan minta maaf ke Corning sekarang juga. Aku minta maaf padanya. Apa yang kamu pikirkan? Dia benar-benar orang gila. Tidak ada ayah yang mencintaiku, tidak ada ibu yang mencintaiku. Aku bilang bahkan, jika kamu ingin menjadi ayahnya, dia juga harus memanggilmu ayah. Ah,